Oke, hari ini kita akan membahas fase pre-layer. Beberapa pertanyaan dari kawan-kawan WhatsApp, Facebook, TikTok kemarin bertanya, Mas, sampean kalau pakai pakan, vaksin, obat-obatan sebelum bertelur pakai apa gitu ya. Jadi kita bahas simpel aja kawan-kawan. Kalau saya biasanya usia 2,5 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan sampai dia bertelur 5%, lampunya belum hidup kawan-kawan. Jadi dia usia 2 bulan sampai biasanya 4,5 bulan baru bertelur 5%. Itu baru dihidupin lampu ketika dia udah bertelur 5%, naik 1 jam. Sebelum bertelur jangan dihidupin kawan-kawan. Kenapa? Karena dia bisa memicu pendewasaan dini lah gitu. Itu yang bisa menyebabkan biasanya prolapsus, ususnya keluar, jebol gitu, patah produksi di puncak. Jadi nggak tinggi, produksinya tinggi cuma langsung ambruk, hilang telurnya. Jadi belum cocok dia bertelur, kita udah rangsang pakai cahaya, dia jadi makan terus, bisa kegemukan segala macam gitu. Jadi bobot yang pas untuk ayam pulet bertelur 1,3 1,5 itu cocok untuk udah bertelur. Takutnya bobotnya belum masuk yang ideal, dia udah bertelur, itu yang bisa menyebabkan prolapsus, jadi pendewasaan dini, dewasa dini lah gitu. Juga untuk pakan yang saya kasih sampai bertelur 5%, dia masih pakai pakan grower kawan-kawan, pakai pakan yang proteinnya 19-20%. Kenapa? Karena kalau ayam dia belum bertelur, dia belum butuh kalsium yang tinggi gitu kawan-kawan. Jadi konsepnya kalau dia belum bertelur, dia belum butuh untuk membentuk cangkang telurnya. Kenapa kalau dia udah bertelur dia butuh kalsium tinggi? Karena kalau nggak tinggi dia bisa ngambil dari tulang, dari bulu kawan-kawannya, ditotolin kanibal gitu. Dia bisa makan dari kawan-kawannya, makan kanibal. Jadi butuh kalsium kalau udah bertelur. Cuman kalau belum bertelur dia belum butuh kalsium tinggi, masih butuh protein dan lain-lainnya. Fosfor terutama kalau udah bertelur, kalsium tingginya itu. Jadi biasanya kalau vaksin saya masuk untuk pulet usia segini 3,5 bulan, yang paling penting AI itu pasti udah paling masuk, itu AI pasti. AI itu IDS saya masuk, INDIBDS saya masuk. AI dan INDIBDS itu rutin masuk pasti ya. Terus Korisa itu pasti masuk juga. Terus jangan lupa juga di obat cacing itu 2 bulan, 1,5 bulan sekali lah di obat cacing. Nanti ketika udah produksi, kita kurangi intensitas vaksinasinya. Jadi vaksinasinya nggak terlalu sering lagi. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi ini kalau untuk sini kita sering-sering aja kasih antibiotik, kasih vitamin, neubru dan lain-lain kawan-kawan. Jadi gitu kawan-kawan. Simple ya kalau ayam seperti ini. Kita fokuskan dulu ke pakan yang tinggi protein dulu sampai dia bertelur 5%. Baru kita ganti yang tinggi kalsium. Jadi gitu kawan-kawan. Kita lanjut ke indukan kita. Kalau indukan seperti ini kita udah gampang urusnya. Kalau udah indukan seperti ini, kita fokus untuk kasih pakan layer, bertelur sempurna, sering dicek kesehatannya, sering dicek telurnya. Jadi telurnya ada masalah apa, entah itu telurnya tipis, entah itu telurnya kerambangnya kurang mulus, itu bisa kita tahu, kita cari penyebab penyakitnya dari telurnya, bisa dari perawakan dia, dari kotorannya dia gitu. Kita bisa tahu penyakitnya. Jadi kalau kita udah tahu masalahnya, kita bisa tahu juga obatnya gitu. Untuk indukan kita yang penghasil produksi di sini kawan-kawan. Ini indukan kita bisa 6 bulan. Oke, kita hari ini cukup bahas itu aja untuk indukan kita. Jadi untuk pakan kita indukan masih pakai yang protein cukup 17-18% aja kawan. Cuman kalau untuk pulet masih pakai 20%, 19% protein udah ideal untuk pulet kita. Jadi itu sebelum bertelur jangan pakai pakan yang tinggi kalsium dulu, pakai pakan tinggi protein dulu sampai dia bertelur 5%. Terus pencahayaan juga jangan dihidupin dulu sebelum dia bertelur. Jadi simpel lah gitu. Untuk premix, untuk vitamin boleh pakai apa aja, yang penting tergantung cuaca juga, tergantung usia juga bisa. Jadi gitu kawan-kawan, terima kasih. Video kali ini kita selesaikan dulu. Oke.